Baik, suami berapa? Seperempat karena ada anak. Dua anak perempuan berapa? Asoba bil ghair. Satu anak laki-laki asoba bil ghair juga. Baik. Ibu jadi seperenam. KPK-nya berapa? 12. Jadi sihamnya dapat 3, 6, 2, 7. Oke. Sudah tinggal dibagi. Gampang. Berikutnya apa lagi? Nenek. Baik. Nenek dari ayah. Baik, ibu. Berapa? Satu anak perempuan. Udah. Baik, nenek berapa? Mahjub. Nenek mahjub karena ada ibu. Baik. Kalau ada ayah tanpa ibu, mahjub enggak? Kalau nenek dari ayah tetap mahjub. Yang nenek enggak mahjub kalau nenek dari ibu, tapi adanya ayah bukan ibu. Oke, baik. Ibu dapat seperenam, anak perempuan dapat setengah. Kenapa? Ibu enggak plus asoba ya? Tidak. Baik, anak perempuan dapatnya seperenam. Ini nanti perhitungannya bisa beda nih. Coba kalau kita cari asal masa berapa? 6. Kemudian jadi 1, 3. Berarti berapa? 4. Sisa 2. Nanti gimana nanti? Ya, itu nanti ada bab aul ya. Bab aul dan rod. Aul atau rod. Nanti itu kita bicarakan. Baik, kemudian apalagi contoh lagi PR-nya? Nenek dari ibu. Kemudian ayah, istri, anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan. Baik. Ayah dapat nenek. Oh iya, nenek. Nenek dari ibu dapat apa mahjub? Ya, dia nggak ada ibu. Baik, jadi dapat seperenam karena dan ya ada anak. Ya, dia dapat seperenam aja. Baik, ayah seperenam juga. Istri dapat anak laki asoba. Cucu laki perempuan mahjub. Baik. Berarti asal masalahnya berapa? 24. Berarti ini 4, 3. Sisanya berapa? 13. Baik, kalau ada anak laki biasanya gampang. Sepertiga dari sisa. Kenapa sepertiga dari sisa? Sepertiga dari sisa. Bila bersama ya. Enggak. Patokannya nenek itu patokannya terhalang atau enggak gitu aja. Kalau terhalang dia nggak dapat. Kalau nggak terhalang berarti dapat seperenam gitu aja deh. Patokannya biar sederhana. Nenek itu. Kalau ibu nanti agak lebih ini. Ya, ibu tuh bisa kayak gitu. Sudah ya? Baik, kemarin kita sudah penekanannya kemarin adalah ahli waris dari furu dan usul. Ya, sekarang kita fokus kepada ahli waris dari
Hawashi. Ya, jadi memang sekarang ini kemarin-kemarin kita teori saja, sekarang kita langsung praktek saja. Ya. Hawashi itu ke samping, baik saudara atau paman ya. Jadi mayit punya saudara laki sekandung. Kemudian saudara perempuan sekandung. Kemudian siapa lagi? Saudara laki sebapak. Kemudian saudara perempuan, saudari sebapak lah ya. Nah, di sini saudara saudari seibu. Itu saudara Hawashi. Kemudian ada lagi Hawashi yang dari mana? Dari ayah. Dari bapak. Maka di sini nanti jadi apa? Bagi mayit paman sekandung dengan paman sebapak. Kemudian anak laki dari paman sekandung dan anak laki. Nah, ini namanya semua Hawashi. Ya, jadi ini semuanya Hawashi. Ya, ke samping, kanan, kiri. Ya, baik. Kalau saudara laki sudah kita bicarakan kemarin, posisi mereka sebagai apa? Asobah. Kecuali siapa? Saudara laki seibu. Paham ya? Saudara laki posisinya yaitu saudara laki sekandung dan sebapak. Kecuali saudara laki seibu, dia masuknya ashabul furud. Ya, yaitu jumlah pasti tadi. Ya. Kalau asobah ya sudah. Ya, berarti pokoknya dia tidak terhalang, dia dapat asobah. Ya, tinggal apakah di atasnya ada penghalangnya? Kemarin sudah kita buat rankingnya. Asobah pertama siapa? Asobah pertama anak laki. Asobah kedua cucu laki dari anak laki. Itu asobah kedua. Asobah ketiga bapak apa ayah? Papa. Bapak. Asobah keempat kakek. Asobah kelima saudara laki sekandung. Asobah keenam saudara laki sebapak. Habis nih, spidol. Ada lagi nggak? Saudara laki sebapak. Asobah keenam, ketujuh keponakan. Keponakan laki dari saudara laki. Asobah ke-8 keponakan saudara laki sekandung berarti ya? Saudara laki sekandung. Berarti asobah 8 keponakan laki dari saudara laki sebapak. Ya. Oke. Apa? Oh ya. Itu asobah 8. Asobah 9. Ya udah berarti paman, kemudian paman sekandung, paman sebapak, anak laki paman sekandung, anak laki paman sebapak. Itu jauh lah ya. Baik. Sudah pokoknya patokannya di sini berarti. Berarti saudara sekandung mahjub ke atas dari A1 sampai A4. Ya, berarti anak, cucu, bapak, kakek. Kalau nggak ada anak, cucu, bapak, kakek, saudara laki sekandung
dapat asobah. Dapat asobah. Kemudian, ya, berarti dia asobah dengan pemahaman tidak ada asobah di atasnya. Termasuk nanti saudara laki sebapak. Berarti A1, A2, A3, A4 termasuk A5. Ada saudara laki sekandung, saudara laki sebapak dapat nggak? Mahjub. Begitu ya. Berikutnya keponakan juga begitu. Ya. Ada bapaknya, ya nggak bisa. Atau ada pamannya dari sini. Ya. Apa namanya, saudara laki sebapak. Itu mahjub. Ya, itu mahjub. Ya. Jadi tinggal yang penting kita tahu urutan ini, maka akan mudah menentukan bagian saudara laki sekandung dan saudara laki Nah, kalau saudara laki seibu, gimana? Saudara laki seibu. Ada saudara laki sebapak. Saudara laki seibu, ada saudara laki sebapak. Dapat nggak? Dapat. Dia yang penting tidak ada, karena dia bukan asobah. Ini bukan Yang penting dia tidak ada anak, cucu, bapak, kakek. Anak laki maksudnya, anak laki, cucu laki, bapak, kakek. Kalau ini ada, ini mahjub. Pokoknya saudara, patokannya ada bapak, ada anak, ada cucu, ada kakek, saudara semuanya mahjub. Ya, saudara ya. Saudara laki enggak terhalang oleh anak perempuan. Ya, ia mungkin terhalang, tapi nanti bisa dia masuk ke enggak anak laki, anak perempuan itu apa? Tercatat. Anak laki perempuan. Baik laki perempuan, saudara seibu ya? Ayah dan kakek ya. Berarti furu ya? Saudara, saudari seibu ya. Anak laki aja kelihatannya ya. Coba cek lagi. Catanya di situ di mana? Anak laki ya. Furu ya. Saudari seayah. Terhalang oleh anak laki, cucu laki, ayah kandung, saudari kandung apabila dia menjadi asobah bil ghair. Ya, saudari seayah. Terhalang oleh anak laki, cucu laki, ayah, ya, saudara kandung, ya, saudari kandung apabila dia menjadi asobah ma'al ghair, ya. Oh, itu seayah ya. Oke. Terhalang oleh anak, cucu, laki-laki, baik laki maupun perempuan, ya. Enggak, maksudnya ini terhalang oleh anak dan cucu ya. Baik laki maupun perempuan, ayah dan kakek. Ya, anak perempuan bisa terhalang juga ya. Menghalangi saudara, seayah dan seibu. Baik, itu nanti kita cek lagi dulu ya. Ya. Ini saudara seibu. Ya. Saudara seibu terhalang oleh anak, baik laki atau perempuan. Bapak dan kakek. Ya. Itu terhalangnya. Tapi dia bukan asobah. Ya. Dia bukan asobah. Itu saudara. Baik, sekarang saudara perempuan. Saudara perempuan sama tuh kaidahnya, umumnya anak perempuan setengah, 2/3, apalagi 1/6, bisa asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Saudara perempuan. Setengah kapan? Bila
sendiri dan tidak ada penghalang. Ya. Tidak ada penghalang. Penghalangnya apa misalnya? Sendiri, tidak ada penghalang. Termasuk saudara laki sekandung penghalang bukan? Penghalang dapat setengah. Sebab kalau ada saudara laki sekandung, dia bagaimana? Dapat asoba bil ghair, nggak dapat setengah. Ya, termasuk penghalang, nggak ada bapak, nggak ada anak, ya, nggak ada cucu, ya, cucu laki, anak laki, cucu laki. Itu dapat sendiri aja, dia setengah. Nggak ada, nggak, itu setengah ya. Kalau dia sendiri ya, kalau dia lebih dari 1/2/3 dengan catatan tadi, tidak ada penghalang. Kapan dia dapat 1/6? Baik, jika dia bersama anak perempuan, oh enggak 1/6 takmila li sulusain ya? Takmila li sulusain. Itu tidak, takmila li sulusain itu cucu ya? Bukan, berarti nggak ada 1/6 dia. Baik, dia bisa asoba bil ghair kalau bersama anak. Nggak, asoba bil ghair jika bersama saudara laki sekandung. Baik, dia bisa dapat asoba ma'al ghair jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki. Ulang lagi. Dia dapat asoba bil ghair jika ada pantarannya. Kalau dalam bahasa Arab namanya mu'assib. Mu'assib. Jika ada mu'assibnya yang sejajar, saudara perempuan sekandung, saudara laki sekandung, itu berarti asoba bil ghair dengan ketentuan 2/1. 2/1. Ya, 2/1. Dan dapat asoba ma'al ghair kalau bersama siapa? Anak perempuan dan cucu perempuan. Asoba ma'al ghair. Jumlahnya berapa? Anak perempuan atau cucu perempuan? Tidak, berapapun jumlahnya. Berapapun jumlahnya, dia dapat asobah ma'al ghair. Ya, asobah ma'al ghair. Begitu. Baik, sudah? Berarti saudara perempuan setengah, 2/3 asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair. Kalau yang saudara perempuannya harus 1 atau juga bisa Berapapun. Tidak harus 1. Nanti ya sisanya dia dibagi sesuai jumlah tersebut. Baik, sekarang saudara perempuan sebapak. Hampir sama. Saudara perempuan sebapak setengah, 2/3 asoba bil ghair, asoba ma'al ghair, dan plus takmila li sulusain juga ada dia. Takmila li sulusainnya ada. Baik, setengahnya sama ya. Kalau dia sendiri, tidak ada saudara perempuan sekandung. Tidak ada saudara perempuan sekandung. Tidak ada saudara laki sekandung. Sendiri, nggak ada bapak, nggak ada anak laki, nggak ada anak perempuan. Nggak ada cucu laki. Itu dia dapat setengah kalau sendiri. Dia dapat 2/3 kalau lebih dari 1. Dia dapat asoba bil ghair kalau sama siapa? Kalau ada mu'assibnya, ini mu'assibnya. Mu'assib, ini berarti saudara laki-laki sebapak itu sepantar dengan saudara perempuan sebapak. Jadi asoba bil ghair. Paham ya? Kemudian dia dapat asoba ma'al ghair. Kapan? Ya, jika ini nggak ada saudara perempuan.
Yang ada tadi anak perempuan dan atau cucu perempuan. Maka dia dapat asobah ma'al ghair, menggantikan posisi saudara perempuan sekandung. Menggantikan posisi saudara perempuan sekandung. Kemudian dia dapat seperenam, masih ada dia dapat seperenam. Kapan dapat seperenam? Dapat seperenam. Takmila li sulusain, seperenamnya. Jika bersama siapa? Enggak, satu anak perempuan tadi masuknya jadi asobah ma'al ghair. Cucu perempuan maksudnya asobah ma'al ghair. Dia dapat seperenam kalau bersama saudara perempuan sekandung. Satu, ya, jika saudara perempuan sekandung satu, ya, karena kalau saudara perempuan sekandung satu dan tidak ada penghalang, dapatnya berapa? Setengah. Tadi lihat, perhatikan. Saudara perempuan sekandung, dia cuma sendiri. Dapatnya berapa? Nah, lalu ada saudari perempuan sebapak. Maka dia dapat 1/6. Takmila lis sulusain. Takmila lis sulusain. Untuk mendapatkan 2/3. Jadi, dengan catatan tidak ada penghalang semua. Jadi yang ada adalah, ya, misalnya ibu, kemudian istri, kemudian saudara perempuan sekandung 1, saudara perempuan sebapak 2, 3 misalnya. Saudara kandung dapat setengah, saudara perempuan dapat 1/6 takmila lis sulusain kalau bersama saudara perempuan sekandung. Kalau bersama saudara laki dia jadi asobah bil ghair. Kalau bersama anak perempuan dia jadi apa? Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Begitu. Baik, kalau paman ini udah tinggal asobah semua, ini semua asobah. Jadi tinggal dihitung aja. Ini urutan ke berapa tadi? Paman ke-9, ya, asobah 9, asobah 10, 11, 12. Ya udah, pokoknya kalau di bawahnya nggak ada, paman dapat. Ya, kalau di bawahnya nggak ada, paman dapat. Begitu. Ya. Begitu kurang lebih penjelasan tentang ahli waris dari segi hawashi, ya, yaitu baik dari saudara ataupun dari paman, ya, dari paman. Ya, tambahan juga paman itu bisa nggak dapat juga kalau saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak menjadi asobah ma'al ghair. Ya. Baik, coba kita cek lagi beberapa kasusnya, ya. Baik, coba ibu. Kemudian 1 anak perempuan. 1 anak perempuan, 2 saudara perempuan, 2 saudara perempuan sekandung. Ibu, 1 anak perempuan, dan 2 saudara perempuan sekandung.
Sudah? Ibu dapat berapa? Ibu dapat sebenarnya. Kenapa? Karena anak perempuan. Baik. Kemudian anak perempuan dapat setengah. 2 saudara perempuan sekandung dapat berapa? 2 saudara perempuan sekandung dapat 2/3. Hah? Dia bersama siapa? Bersama anak perempuan. Jadi kaidahnya gimana kalau bersama anak perempuan? Asoba ma'al ghair. Kalau dia bersama anak perempuan sekandung. Baik, ibu tadi berapa? 1/6, anak perempuan dapat setengah. Baik, 2 saudara perempuan sekandung asoba ma'al ghair. Ya, asoba ma'al ghair. Kenapa dia nggak dapat 2/3 ya? Ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Baik, kemudian kita cek lagi suami, ayah, ibu, satu saudara perempuan, saudara laki sekandung. 1 saudara laki sekandung. Suami, ayah, ibu, saudara laki sekandung. Suami dapat berapa? Suami dapat setengah karena tidak ada. Ayah dapat berapa? Ayah dapat asobah. Kenapa? Tidak ada anak. Ibu dapat berapa? 1/3 dari sisa. Kenapa? Karena bersama suami dan ayah. Saudara laki? Saudara laki dapat berapa? Saudara laki terhalang oleh siapa? Oleh ayah. Baik, dia mahjub. Ini 1/3 sisa. Ya, 1/3 sisa. Baik, kita cek lagi. Ibu lagi, ibu, istri, 2 saudara perempuan sekandung. Ibu berapa? Hah? Ibu berapa? 1/6. Kenapa? Ibu kalau nggak ada anak berapa dapatnya? 1/3. Tapi ada pengecualian. Kecuali kalau saudaranya lebih dari. Kalau saudara lebih dari 1 jadi berapa dia? Kembali lagi 1/6. Seakan-akan punya anak karena saudaranya lebih dari 1. Ya. Istri dapat berapa? Nggak ada anak, dapat 1/4. Ya. Saudara perempuan sekandung dapat 2/3. Ya, dibagi 2. Ya, dibagi 2. Begitu. Ya, jadi ibu dapat 1/6, 1/4, 2/3. Kalau dicari asal masa berapa ini? 12. Berarti ibu dapat 2, 3, berapa ini? 8 dibagi 8. Ya, masing-masing dapat 4. Bisa banyakkan saudara perempuan daripada ibu istri berarti. Baik.
Sudah? Baik, tadi satu lagi belum ya, belum kesebut. Tadi kan saudara laki sudah. Saudara perempuan seibu itu sama dengan saudara laki ya. Jadi saudara laki dan perempuan seibu itu patokannya apa? Berapa dapatnya? Kalau sendiri dapat berapa? Kalau sendiri dapat 1/6. Kalau lebih dari seorang dapat 1/3. Apakah dibedakan laki perempuan? Sama saja. Misalnya saudara laki seibu 1, saudara perempuan seibu 1. Maka kesemuanya dapat berapa kalau ada 2? 1/3. Kalau dia cuma sendiri dapat 1/6 dengan catatan tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada yang menghalanginya. Begitu ya, itu saudara laki dan perempuan seibu. Paham nggak? Dia tidak terhalang oleh saudara laki sekandung, tidak terhalang. Tidak terhalang oleh saudara perempuan sekandung. Ya, saudara laki sebapak, saudara perempuan sebapak. Yang terhalang tadi oleh furu usul. Itu terhalang. Ya, termasuk tadi ya, betul anak perempuan menghalangi saudara laki, saudara perempuan seibu. Begitu. Ya. Kalau saudara laki sebapak terhalang oleh siapa? Saudara laki sekandung. Ya. Saudara laki sebapak terhalang oleh saudara perempuan sebapak juga begitu. Terhalang oleh saudara laki sekandung. Begitu ya. Terhalang oleh saudara laki sekandung. Ini saudara laki seibu dan saudara perempuan. Dia masuk ashabul furud, tidak menjadi asobah. Ya, tidak menjadi asobah. Dan pembagiannya pun bukan 2/1. Bukan 2/1. Ya. Baik, kita cek lagi coba. Suami, ya, kemudian saudara anak perempuan, saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sebapak, oke. Saudara perempuan seibu. Saudara perempuan sebapak, saudara perempuan Baik, suami dapat berapa? 1/4 karena tidak ada. Karena ada anak, berarti 1/4. Baik, anak perempuan dapat 1/2. Baik, saudara perempuan sebapak. Ya, saudara perempuan sebapak asoba ma'al. Kenapa? Karena ada anak perempuan, asoba ma'al ghair. Saudara perempuan seibu. Asoba ma'al ghair. Saudara perempuan seibu, ya, cuma dia bisa mahjub karena ada anak perempuan. Ya, dia mahjub karena ada anak perempuan. Begitu ya. Baik, sekarang coba kita hapus anak perempuannya. Berarti suami dapat 1/2. Saudara perempuan sebapak dapat berapa? 1/2 juga. Saudari perempuan seibu 1/6. Kenapa? Nggak ada penghalang dan sendi. Kalau misalnya di sini ada saudara laki seibu, maka mereka dapat 1/3. Ya. Nah,
Ini kalau dicari asal masa berapa? Hah? 6. Ini dapat 3. Ini dapat 3. Ini berapa? 2. Berarti berapa nih? Semuanya? Lebih nggak hartanya? Bukan hartanya lebih. Apa namanya? Justru kurang ya. Asal masa lebih. Jadi 8. Jadi 8. Ya. Maka ini jadi babnya apa? Kalau dilebihkan jadi jadi apa namanya? Jadi aul. Ya, jadi 6 jadi jadi asal masalahnya bukan 6 jadi 8. Kalau asal masa dinaikin berarti hartanya yang dibagi bertambah apa berkurang? Berkurang. Jadi jatah dia berkurang, tapi dari segi prosentase dia tetap dapat setengah, dapat sepertiga. Ya, dapat ini yang namanya aul. Ini yang namanya aul, ya. Jadi yang namanya aul itu ketika apa namanya? Asal masalah ya itu lebih banyak ya ini namanya bagian lebih banyak dari asal masalah, maka tinggal dinaikin saja 8. Ya, jadi misalnya kalau ada hartanya 8 juta bukan dibagi 6 tapi dibagi 8. Ya, nanti jadi misalnya 1 juta, masing-masing 3 juta, 3 juta dan 2 juta ya, sehingga bagiannya habis 8 juta. Jadi tinggal dinaikin asal masalah. Ya, tinggal dinaikkan menjadi 8 juta. Begitu ya. Itu namanya aul. Ya. Itu namanya aul. Baik, kita ntar itu sebentar lagi kita ini kan. Ya. Coba kita cek lagi. Istri, ya, istri, kemudian saudara laki, kemudian saudara perempuan, ya, bapak lah ya, bapak. Kalau ada bapak, saudara kapus ya. Baik, coba istri, ibu lah ya, ibu. Saudara laki sekandung, baik sekandung. Saudara perempuan sekandung. Baik, sudah. Istri dapat berapa? Istri dapat karena ibu dapat berapa? Ibu dapat berapa? 1/6 kenapa? Karena ada saudara doang? Karena ada saudara lebih dari 1. Kalau seandainya cuma 1 saudara, kalau cuma 1 saudara, ibu 1/3. Baik. Kemudian saudara laki dapat berapa? Saudara perempuan? Jadi asobabil ghair. Kalau dicari asal masalah berapa? 12. Istri dapat 3, ibu dapat 2. 5 berarti 7. Ya, saudara ini dihitung nanti 3 asal masalahnya. Begitu ya. Ya, dibagi 3, ya, saudara laki dapat 2 bagian, saudara perempuan dapat 1 bagian. Ya, dapat 1 bagian. Baik, kita lanjutkan lagi. Suami. Cucu perempuan dari anak laki. Suami,
cucu perempuan dari anak laki. Cucu perempuan dari anak laki. Kemudian saudara, saudari. Saudari sebapak. Saudari sebapak. Baik. Suami dapat berapa? Nggak ada anak. Ada cucu. Baik, jadi dapat 1/4. Cucu perempuan dari anak laki dapat berapa? Kenapa setengah? Sendiri. Baik. Saudari sebapak dapat? Saudari sebapak dapat asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair karena bersama cucu. Kalau enggak anak perempuan ya cucu perempuan. Baik, sekarang kita ganti ini menjadi saudari sekandung. Saudari sekandung. Suami dapat 1/4. Dapat berapa suami? Setengah. Saudari sekandung dapat? Saudari sekandung. Suami, saudari sekandung, saudari sebapak. Suami, saudari sekandung, saudari sebapak. Hah? Saudari sekandung dapat berapa? Dia sendiri apa berdua? Sendiri. Ada penghalang nggak? Nggak ada. Berarti dapatnya? Setengah. Saudari sebapak? Baik, ada saudari sekandung, jadi bukan mahjub, bukan ma'al ghair. Takmilah lisulusain. Takmilah lisulusain berarti berapa? 1/6. Meskipun hartanya habis, ini jadi aul lagi. Ya, jadi kalau dicarikan asal masalahnya berapa? 6. Bagi setengah 3 jadi 1. Jadi berapa? 7. Jadi aulnya dari 6 ke 7. Jadi hartanya bukan dibagi 6 tapi dibagi 7. Ya, baru nanti dikali dengan bagian masing-masing. Katakan 70 juta dibagi 7 masing-masing dikali 1 juta. 3 juta, 3 juta dan plus 1 juta. Atau 10 juta, 30 juta, 30 juta, 10 juta. Itu namanya aul. Itu namanya aul. Ya, bahasanya aul. Ya. Jika siham total nih, total bagian lebih banyak, lebih besar dari apa? Dari asal masalah. Itu namanya aul. Jika total bagian ini, siham namanya ini, sahmun siham, itu lebih besar dari asal masalah. Totalnya. Itu gampang caranya, tinggal dipindahin aja asal masalahnya dari 6 jadi 7. Dari 6 jadi 9 kalau memang sesuai jumlah totalnya berapa. Ya. Itu yang namanya aul. Nah, berikutnya yang namanya rod, kebalikannya. Jika siham atau total dari bagian lebih apa? Lebih sedikit dari aslul masalah. Dari aslul masalah.
rod ya. Jadi aul. Jika total bagian lebih besar dari aslul masalah dari KPK. Kalau rod kebalikannya. Aslul masalah itu asal masalah ya. Itu kalau bahasa Arabnya aslul masalah, kalau orang kita bisanya asal masalah. Ya. KPK lah ya. Rod kebalikannya, jika total bagian lebih kecil dari asal masalah. Iya gitulah. Baik. Misalnya rod ini misalnya tadi PR rod. Baik, kita coba cari lagi. Ya. Ibu. Kemudian ada saudari seibu. Ibu misalnya saudari seibu. Ya udah itu aja ahli warisnya. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/3. Saudari seibu dapat berapa? Dapat saudari seibu. Sendiri kan? Kalau sendiri berapa? 1/6. Baik. Ibu dapat 1/3, saudari seibu dapat 1/6. Asal masalahnya berapa? 6. Ibu dapat berapa? 2. Saudari seibu dapat? Masih sisa enggak? Ibu, saudari, seibu. Ibu dapat 1/6. 1/3. Tidak ada anak. Ibu 1/3. Baik. 1/6. KPK-nya berapa? 6. Bagi 3 dapat 2. Bagi 6 dapat? Sisanya berapa? Ya, ini kalau dibagi berdasarkan asal masalah 6, masih sisa enggak? Katakan 6 juta. Dibagi 6 1.000.000 kali 1 juta, 2 juta dapat 1 juta ya. Kali 1 juta dapatnya 2 juta. Kali 1 juta dapatnya 1 juta. 3 juta. Sisa 3 juta. Diturunin aja ini, gampang juga. Asal masalahnya bukan 6, jadi 3. Kalau rod sama, cuma nanti ada problem yang cukup pelik. Kalau nanti ada suami, ada istri. Itu yang agak berat. Tapi kaidahnya ini sama, diturunin. Ya, aslul masalahnya diturunin, kalau aul aslul masalahnya dinaikin. Gitu saja sebenarnya kaidah dasarnya. Ya, meskipun nanti ada beberapa masalah yang cukup pelik kalau nanti ada suami, ada istri dan seterusnya. Ya, itu kaidah dasar rod. Ya, tinggal kalau kelebihan ya aslul masalahnya dinaikkan, kalau hartanya ya, kalau total sihamnya kelebihan ya, maka tinggal dinaikkan aslul masalahnya. Kalau total bagiannya kurang, maka tinggal diturunkan ya aslul masalahnya ya. Ya enggak, nanti diturunin aja aslul masalahnya.
Jadi dibagi 3, bukan dibagi 6 lagi. Jadi ini udah nggak ada. Jadi misalnya hartanya 100 juta, tinggal dibagi 3 aja. Bukan dibagi 6 lagi, ini udah nggak dianggap. Dibagi 3, tapi jadi tetap dapat sepertiga seper 6. Ya, hartanya bisa habis. Hartanya bisa habis. Baik, coba cek ya. Misalnya hartanya 10 juta. Ahli warisnya ibu satu ya, waris pertama ibu, dan kemudian 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Nggak ada lagi yang lain. Ya, nggak ada ahli waris yang lain. 10 juta. Coba ditulis aja dulu, ditulis. Kemudian asal masalahnya berapa, kemudian hartanya berapa, bagiannya berapa. Ibu dapat berapa? Kenapa 2.500.000? Seper 6. 10 juta, seper 6 dari 10 juta, 2.500.000. Ya, ini masalah aul apa rod? Baik, anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan dapat setengah. Asal masalahnya berapa? 6. Anak perempuan dapat berapa? 3. Ibu dapat 1. Jadi berapa semuanya? 4. Jadi yang asalnya asal masalah 6 jadi 4. Jadi anak perempuan dapat berapa? 7.500.000. Anak ibu dapat 2.500.000. Itu berarti rod, ya. Aslul masalahnya diturunkan. Sekarang dibalik. Suami. Oke, hartanya tetap. Mau tambahin silakan. 10 miliar dah biar lebih enak ya. Suami dan 2 saudari sekandung. Jadi aul dan rod ini memang masalah-masalah yang mungkin agak jarang ya, tapi bisa jadi terjadi. Ya, bisa aja misalnya suami istri tidak punya anak, kan mungkin. Ya. Suami kemudian 2 saudara perempuan sekandung. Saudari, ya oke. 2 saudari sekandung. Saudara perempuan, saudari ya sama aja. Saudara atau saudari sekandung. Baik, suami setengah. 2 saudari sekandung 2/3. Asal masa berapa? 6. Suami dapat berapa bagiannya? 3. 2 saudara perempuan sekandung 4. Jadi 7. Ya. Jadi seorang wanita, katakan seorang istri meninggal. Ya. Istri meninggal. Sisanya ada suami. Mereka kebetulan tidak punya keturunan. Bapak ibunya juga meninggal. Yang ada saudara dari istri sekandung. Ya, dapat mereka tuh. Jadi jangan diambil suami semua. Gitu ya. Enak banget ya. Ya, saudari sekandung. Ya, jadi suami dapat setengah, 2 saudara perempuan sekandung 2/3. Asal masalahnya 6, ini 3, ini jadi jumlahnya tuh lebih besar dari asal masalah. Maka ini namanya aul dirubah menjadi 7 aslul masalahnya. Maka hartanya 10 juta tadi dibagi 7. Berapa tuh kira-kira? Biar gampang ya. Nawar. Udah males mikir kayaknya nih. Oke. 14 juta dibagi 7 jadi berapa?
kali 2 juta. Berarti ini masing-masing 6. Suami dapat 6 juta. 2 saudara perempuan sekandung dapat berapa? 8? 8 juta. Jadi betul 14 juta. Cuma memang 8 dibagi 2. Karena ada 2. Tergantung berapa jumlahnya. Kalau ini 1 aja. Berarti gimana? Aul nggak? Ya pas. Nggak kurang, nggak lebih. Ya sama itu, nggak berarti nggak kurang, nggak berarti. Ya. Baik, tambah lagi suami, 1 saudara sekandung plus ibu. Suami, saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan atau saudari sekandung. Saudara perempuan sekandung atau saudari sekandung. Sama aja. Ibu, tinggal nambah ibu itu. Kalau itu berarti apa? Aul apa rod? Aul apa rod? Berapa jadinya? Jadi asal masa jadi berapa? Suami dapat berapa? Setengah. Saudara perempuan sekandung, ibu dapat 1/3. Kenapa? Tadi berapa? Tadi suami, saudari sekandung. Ya betul. Ibu 1/3 karena tidak ada anak. Dan saudari kandung cuma sendiri. Jadi berapa tuh ininya? Asal masalahnya 6. Kemudian 8. Jadi naik 8. Baik, sekarang istri. Istri. 2 saudari sekandung. 2 saudara seibu. Sudah? Istri dapat 1/4. 2 saudari sekandung. Kenapa 2/3? Ya. Tidak ada penghalang dan lebih dari 1, 2/3. Oke. Kemudian 2 saudara seibu. 2/3. 2 saudara seibu ya. 1/3. Kenapa 1/3? Ya, karena tidak ada penghalang dan lebih dari 1. Jadi saudara dan saudari seibu, kaedahnya kalau sendiri dapat berapa? 1/6. Kalau lebih dari 1 dapat, jadi mau dia 2, mau dia 3, mau dia 4, mau dia 5, tetap 1/3. Ya, tetap 1/3. Ya. Kaedahnya 1/3. Jadi istri dapat 1/4. Ya. Istri dapat 1/4. 2 saudari sekandung dapat 2/3. 2 saudara seibu dapat 1/3. Aslul masalahnya 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 2/3, 8. 8. 12 1/3-nya jadi 4. Jadi berapa semuanya? 11, 15. Maka dari 12 aulnya menjadi 15. Berarti hartanya bukan dibagi 12, dibagi 15.
Rod apa aul? Aul. Jadi aul. Ya, bukan rod. Jadi aslul masalahnya ditambah menjadi 15, bukan lagi 12. Bukan lagi 12. Ya, bukan lagi 12. Kalau dibagi menjadi 15, maka harta habis. Kalau dibagi 12, hartanya apa? Bukan sisa. Ada yang nggak kebagian. Kalau misalnya dibagi ibu dulu, dibagi 2 saudara laki, udah habis. Ya, sudah, enggak, dibagi masih kurang ya, sepertiga ya. Atau dibagi 2 saudara sekandung, 2 saudara seibu, itu udah habis. Ya, istri bisa nggak dapet. Ya. Tapi nggak ada penghalang, maka dibuat konsep aul. Ya. Baik, satu lagi. Ahli warisnya istri. Ya. Istri. Biar seru, 2 orang istri dah ya. Astagfirullah. 4 sekalian. 2 orang istri. Anak perempuan. 1. Cucu perempuan. Dari anak laki ya. Ibu. Bapak. Cucu perempuan 1. Oke. Istri masing-masing 1/8 apa 2 1/8? 2. Ya, jadi memang kalau nambah istri memperkurang jatah, memperkecil jatah. Ya, nasib lah ya. Ya, apalagi kalau 4 makin mantap tuh. Baik, 1 anak perempuan setengah. Ini gara-gara belajar ilmu waris makin mantap penolakannya nih berarti. Karena tahu konsekuensinya ya. Baik, cucu perempuan. Kenapa? Dapat berapa cucu perempuan? Bersama anak perempuan dan kenapa 1/6? Bersama 1 anak perempuan. Kalau anak perempuannya 2, nggak dapat. Oke. Ibu dapat berapa? Kenapa? Ada anak. Bapak dapat berapa? Karena dapat 1/6 juga, tapi plus asobah. Ya, tapi jangan harap dapat dia. Jangan harap dapat asobah. Ya. Coba perhatikan, berarti asal masa berapa? 24. Bagi 8. Bagi 2. Bagi 6. Bagi 6. Bagi 6 lagi. 4 lagi. Berarti berapa semuanya? 15, 19, 27. 27. Aul apa rod? Aul, jadi 27. Hartanya dibagi 27. Berarti dapat asobah nggak dia? Kenapa nggak dapat asobah? Udah habis duitnya. Hartanya udah habis. Jadi dia cuma informasinya aja. Ya, 1/6 plus asobah. Tapi hartanya sudah
Sehingga ya dapat 1/6 saja dia. Dapat 1/6 saja. Ya memang wallahu alam yang kayak gitu ya sesuai realita, tapi ketentuan hukumnya tetap tidak berubah. Ya, makanya memang lebih bagus ya segera lebih bagus. Ya meskipun nggak segera-segera banget gitu ya. Ya baik susah, tapi kalau ditunda tetap susah juga. Namanya kalau ditunda jadi gampang. Yang paling mungkin dibagi walaupun mungkin hartanya tidak langsung tapi bagiannya sudah itu lebih gampang. Paling tidak nanti katakanlah ini karena ada ibu, masa ibu mau diusir, nggak mungkin. Tapi kalaupun tidak dibagi tetap akhirnya harus dibagi. Lebih baik dibagi segera ketimbang ditunda. Bagaimana dengan ibu yang masa nggak mungkin diusir? Baik, ibu tetap di tempat semula, gitu ya, di tempat asal. Cuma harta ini hakikatnya sudah ada miliknya. Si fulan dapat 1/6, si fulan dapat 2/3, si fulan dapat ini dan seterusnya. Sehingga bagiannya sudah jelas. Ya, ibunya udah meninggal, anggap aja ibu dapat dulu bagiannya. Anggap dulu ibu dapat bagiannya. Bagi ini bagian ibu nih, 1/6. Sudah? Ambil dulu, ambil. Nah, sekarang bagian ibu dibagi lagi. Katakanlah ibu karena dapat 1/6 dapat 100 juta. Baik, dari 100 juta siapa aja ahli waris dari ibu? Setelah ibu meninggal, yang ada siapa? Anak perempuan misalnya, cucu perempuan misalnya. Ya, dihitung lagi. Oh, anak perempuan dapat 1/2. Atau kalau 2 anak perempuan dapat 2/3. Cucu perempuan berarti nggak dapat. Kalau ada anak laki berarti asobah bil ghair. Ya, anak perempuan dengan laki begitu. Jadi pokoknya nanti siapa yang meninggal, lihat ketika dia meninggal, yang setelah itu masih ada siapa. Ya, yang setelah itu masih ada siapa. Jadi memang diurut dulu satu-satu. Ya, jadi kalau sekarang banyak orang misalnya suami meninggal, istri belum membagikan. Ya, kemudian ternyata istri meninggal. Cara pembagiannya diurut dulu satu-satu. Ketika suami meninggal, ahli warisnya siapa? Walaupun ahli warisnya sudah meninggal juga. Paham nggak? Ya, tapi dia meninggalnya setelah suaminya. Anggap aja dia dapat, udah dibagi masing-masing. Udah nih. Nah, karena ahli waris A sudah meninggal, maka dicek lagi posisi dia. Oh, dia sebagai ibu. Ada nggak suaminya? Nggak ada juga. Ketika dia meninggal, suami udah nggak ada. Berarti udah nggak ada ahli waris. Yang ada kemungkinan besar saudara. Kalau ada anak laki ada nggak? Kalau ada anak laki saudara nggak dapat. Ya, ada anak perempuan, cucu perempuan segala macam, saudara perempuan. Nah itu ada potensi dapat. Ya, maka itu dibagi. Ya, jadi anggap ibu dapat warisan, kemudian nanti jadi diurut dulu satu-satu. Ya, diurut satu-satu. Silakan. Baik, pensiunan itu nanti yang umumnya, ya kalau beberapa fatwa yang ada, pensiunan itu nanti bisa milik istri dia. Lebih kepada milik istri. Ya. Sebab biasanya walau alam aturannya, kalau biasanya kan begitu kan, istri. Ya, sebab itu bukan warisan, tapi dia pemberian dari pemerintah atau dari perusahaan. Nggak masuk yang dibagi. Tidak masuk yang dibagi. Ya, ada pensiunannya. Pensiun udah dimiliki. Ya, itu jadi harta suami, itu harta waris. Ya, berarti misalnya udah jadi harta waris, dia pensiun dapat gitu ya. Dia beli harta, ya itu jadi warisan suami. Tapi kan masih ada tuh yang berjalan. Nah, itu biasa sesuai ketentuan pemerintah atau perusahaan mau ngasih siapa. Ya, itu ngasih siapa? Ke ibu, ke istri. Berarti itu bukan harta waris.
Ya, itu misal bagian istri. Ya, makanya nanti ada ketentuan selama belum nikah lagi, begitu kan biasanya? Gitu nggak ada batasan nggak? Ada ketentuan. Maksudnya gimana? Oh iya, itu bukan warisan. Uang takziah itu bukan warisan. Dia udah milik ahli waris. Tergantung itu buat siapa. Ya. Ya, jadi misalnya ada orang takziah ngasih uang. Itu uang itu bukan warisan. Itu nggak dibagi berdasarkan waris. Ya, memang nanti agak bingung itu. Ke siapa? Ya wallahu alam, yang paling mungkin itu ke istri lagi. Karena itu yang misalnya yang merawat dan seterusnya. Atau bisa jadi misalnya dijadikan sebagai sedekah biar lebih gampang. Ya, itu lebih baik, ya. Atau juga dilihat kebutuhan, ternyata dari uang takziah ada yang butuh ini. Ya, apalagi misalnya ada meninggalkan utang atau apa, ada anak yang dibutuhkan buat biaya, kasih aja ke dia. Dia bukan harta waris. Piutang, bapak meninggalkan utang. Ah, itu termasuk harta waris. Bayar. Ya dihitung lagi berdasarkan warisan lagi. Dihitung waris lagi, dihitung lagi sama itu berapa jumlahnya, nanti pembagiannya berapa. Begitu ya, dihitung lagi. Yang repot bapaknya yang punya utang. Orang meninggalkan utang. Gimana? Seorang meninggalkan utang. Kalau masih ada hartanya, diambil dulu. Kalau hartanya habis, ahli waris nggak nanggung. Ya, tentu sebagai anak harus memikirkan bagaimana bapak terbebas dari hutang. Ya, urunan sedekah, bantu. Ya, tapi secara hukum nggak bisa ditagih ke anak. Ya, secara hukum Islam, hukum nggak bisa ditagih ke anak. Hah? Nah, hukum negara nggak tahu. Kalau misalnya hartanya udah jadi milik anak, kecuali kalau ada terdata itu harta orang tua, itu bisa diambil. Ya, jadi kalau harta sudah menjadi milik anak, ya maka hutang tidak bisa diturunkan kepada anak. Ya, kecuali kalau ada harta orang tua mungkin yang dipegang oleh anak, itu bisa diambil. Bahkan dikeluarkan dulu untuk membayar utang. Begitu ya. Maka memang penting sekali mencatat permasalahan utang bagi orang tua atau bagi siapapun, ya, karena kemungkinan besar akan ada hal-hal yang tidak dia duga dan dia kira. Baik, paham dulu ya. Secara umum masalah aul dan rod, sebenarnya ada masalah yang agak detail, cuma agak sulit itu pembahasannya. Secara umum begitulah ya. Coba kita lihat lagi. Itu udah mau asar ya. Baik, coba istri. Ibu, saudari seibu. Istri, ibu, saudari seibu. Istri dapat berapa? Karena ibu dapat berapa? Kenapa? Tidak ada anak dan saudara cuma satu. Saudari seibu dapat? Kenapa? Karena sendiri dan tidak ada penghalang. Oke. Baik, berarti asal masalahnya 12. Kemudian istri dapat 2, dapat 1. Berarti sisanya ada berapa semuanya? 9.
6 ya. Sepertiga, maaf. Udah error nih. 3, 4, 7. 12 bagi 6, 2. Ya, 9. Baik, 9. Berarti lebih kecil apa lebih besar? Kalau lebih kecil dari asal masalah namanya rod. 9. Berarti ini 9. Cuma nanti kalau perhitungan detailnya, ya, yang terkena rod hanya ibu dan saudara seibu. Istri tetap dengan bagiannya 3. Kenapa ya? Kalau datanya kenapa saya bingung tuh. Itu hukum faraidnya kayak gitu. Istri suami nggak terkena rod. Jadi nggak dapat limpahan. Yang dapat malah ibu dan saudara seibu. Ya, yang dapat malah ibu dan saudara seibu. Jadi dia langsung nanti, ya kaidah umumnya biar gampang saja, ya 9 ini, ya. Bukan dibagi 9 ya. Ya, betul sih 9. Ya, penghitungan rodnya ini kan nanti hartanya nambah. Ya, jadi ini begini. Ini kalau seandainya asal masalahnya 12, ini kan cuma 9. Jadi sisanya berapa? Nah, 3-nya itu dibagi ibu dan saudari seibu. Istri tetap dengan bagian asalnya. 1/4 atau bagian 3. Jadi apa? Jadi ini kan ini ya, asal masa berapa? 12. Kalau dibagi masing-masing sihamnya, hasilnya berapa? 9. Karena 12 dan total sihamnya 9, berarti 12 kurang 9 sisa 3. Nah, sisa 3 ini itu akan dikembalikan kepada ibu dan saudara perempuan. Istri tetap dengan bagian asal. Cuma ini nanti ada hitungan-hitungannya lagi secara detail. Itu nanti dah kalau ada kasusnya. Ya, itu rod. Kalau tidak ada istri gampang. Ya, rod itu tadi tinggal diturunin saja. Kalau tidak ada istri atau suami. Ya. Kalau tidak ada istri atau suami, misalnya tadi ya, ibu, ya, saudara seibu, misalnya ini. Misalnya tidak ada istri. Ini udah ya. Tidak ada istri. Berarti ibu dapat berapa? Sama ya. 1/3, saudara seibu dapat 1/6. Berarti asal masalahnya berapa? Asal masalahnya 6. Asal masalah 6 dapat 2, dapat 1. Jadi berapa? 3. Ya ini tinggal dikurangi 3 aja, selesai. Ya, itu namanya rod juga kan? Ini rod juga, tinggal dikurangi. Jadi kalau kasus rod, kalau tidak ada istri atau suami, gampang, sama seperti aul. Kalau aul tinggal ditambah, kalau rod tinggal dikurang. Ya. Maka 3 bagi 3, harta dibagi 3, hasilnya ya dikali 2, hasil dikali 1. Tapi kalau ada suami atau istri, ada kasus rod, maka sisanya dibagi ahli waris yang lain kecuali suami atau istri. Baik, Ibu sekalian, saya kira udah cukup paham ya? Hah? Paham kan? Ya. Baik. Ya itu khusus ya. Paman tidak dapat jika saudara perempuan ya sekandung menjadi asoba ma'al ghair
Jika saudara perempuan menjadi asobah ma'al ghair kalau sama siapa? Hah? Sama anak perempuan, ya. Paman tidak dapat jika ada saudara perempuan, ya. Ada asobah ma'al ghair, saudara perempuan sama anak perempuan. Ya, jika ada asobah ma'al ghair. Sebab kalau ada asobah bil ghair biasanya udah nggak dapat, karena berarti kalau ada asobah bil ghair berarti ada ahli waris asobah, ada ahli waris laki. Ya. Ya itu tambahan saja. Ya, selebihnya dia terhalang oleh asobah di atasnya. Baik, terkait pertanyaan harta gono gini, ya kaedah dasarnya memang harta milik suami, milik istri. Jadi kaedah yang suka dipromosikan oleh mama itu nggak benar. Ya, harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta istri. Ya, itu meskipun dia tidak mutlak salah juga. Ya, boleh dibilang di dalam harta suami ada hak istri, itu mungkin. Tapi kalau dibilang harta istri adalah harta istri, harta suami adalah harta istri, ya salah. Ya. Masing-masing berdiri sendiri. Begitu ya, maka yang paling penting adalah pastikan dulu harta suami apa, harta istri apa bagiannya. Ya, meskipun memang hitungan-hitungan terbaru itu juga sangat mungkin ada misalnya sharing. Ternyata selama ini kehidupan berkeluarga ada juga masukan dari istri. Misalnya satu rumah kan nggak, ya entah bisa nggak kalau satu rumah 2 nama, 1 sertifikat? Bisa ya? Bisa. Satu rumah, 1 tanah, 2 nama, bisa? Bisa. Kalau mau detail sih begitu. Rumah ini sertifikatnya pemiliknya A dan B. Kalau memang ternyata mereka sharing. Atau suami yang saya pengen, cuma kan juga bisa jadi tambah biaya segala macam. Begitu ya. Yang umumnya terjadi walau sharing, namanya nama si fulan. Apakah nama istri atau nama suami. Jika itu kenyataannya, maka itu sejatinya harta berdua. Ya, kalau misalnya ternyata selama ini untuk beli rumah atau bangun rumah berdua, begitu ya. Karena itu memang sebagaimana saya katakan, ya kalau di pengadilan agama itu atau KHI, kompilasi hukum Islam, bahwa harta yang didapat setelah pernikahan dianggap harta milik berdua. Itu yang, kecuali harta yang dibawa ya sebelum menikah atau harta waris. Ya, lagi udah habis menikah dapat warisan, itu pure milik suami atau pure milik istri, tidak bisa dicampur. Tapi ketika setelah menikah dia bekerja, lalu masing-masing berperan, walaupun sang istri misalnya cuma di rumah atau jadi ibu rumah tangga, tapi sejatinya dia mensupport suami dengan ya mengurus anak, makanan dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin wallahu alam, saya secara pribadi lebih suka dengan pandangan itu, meskipun itu bisa jadi sangat debatable. Ya, sangat debatable, ya. Ya tentu sangat bagus sekali kalau memang memakai kaidah dasar mana harta suami, mana harta istri. Ya. Wallahu a'lam. Baik Ibu sekalian, sebenarnya kalaupun ada materi-materi lain, ada yang sangat spesifik ya, sangat detail banget. Ya. Yang kasusnya jarang dan ya bikin pusing juga kalau mau diterusin. Tapi yang ini saya kira sudah cukup ya, karena ini semua adalah kaidah-kaidah dasar, kaidah-kaidah yang umum terjadi. Ya, itu saya kira sudah cukup. Kalau misalnya ada harta yang sebidang tanah gitu ya, tapi karena udah 3 keturunan, 4 keturunan itu tidak dibagi, anak cucunya sudah bangun rumah, udah di tempat gimana baginya? Itu memang harta waris. Sekarang udah ditempati segala macam. Ya, udah 3 keturunan ya. Diurut lagi bisa nggak? Jadi maunya kalau mampu
diurut dulu, dibagi masing-masing warisannya dari cicitnya. Udah, itu memang berat juga. Diurus lagi, ya, masing-masing dibagi lagi. Ya begitu kalau mau, memang satu-satu per tingkat, ya, meskipun orangnya sudah mati semua. Ya, tapi katakanlah ini milik generasi pertama. Katakan kakek, di atas kakek apa namanya? Di atas kakek apa namanya? Buyut. Buyut, ketika buyut meninggal siapa aja ahli warisnya? Diurut. Ya. Ahli warisnya kan udah pada meninggal semua. Itu berat juga tuh ngitungnya ya. Udah dibawa ke pengadilan aja deh. Kalau mau diusut ya, agak susah itu kalau diurus. Baik. Minggu depan terakhir ya? Masih 2 lagi? Masih butuh lagi penjelasan lagi? Latihan-latihan lagi? Atau dikasih ujian ya? Baik, nanti kita pertanyaan-pertanyaan aja. Latihan-latihan aja. Karena memang setelah ini udah teori-teorinya nggak terlalu ini. Ya. Baik, nggak apa-apa. Kalau mau ujian nggak apa-apa ya, kita ujian aja pekan depan.